Indonesia dengan luas wilayah 2 juta kilometer persegi dihuni lebih dari 230 juta manusia. Penduduk yang banyak mengakibatkan kebutuhan sarana telekomunikasi tinggi. Pada 2012, tercatat 260 juta pelanggan telepon genggam di Indonesia. Jumlah ini sama dengan 117% penduduk Indonesia. Pengguna perangkat seluler di Indonesia 7 kali jumlah pengguna telepon kabel. Sebagian besar pengguna perangkat seluler adalah kelompok usia 15-29 tahun yang produktif. Namun, penggunaan seluler untuk hal yang tidak produktif. 3 masalah utama seluler. Pertama, tarif. Sebagian besar pengguna internet Indonesia mengakses internet melalui perangkat seluler. Hampir setiap pengguna internet di Indonesia sekaligus juga pengguna media sosial. Tapi hanya 1/5 pengguna perangkat seluler yang menggunakan internet. Sebagian besar masih menggunakan SMS atau suara untuk komunikasi. Namun, tarif SMS dan telepon jauh lebih mahal dibandingkan tarif data. Pengguna SMS membayar 25.000 kali lebih mahal dibanding pengguna data. Rata-rata, orang Indonesia menghabiskan 11% dari penghasilan mereka untuk telekomunikasi. Ini merupakan pengeluaran terbesar keempat setelah makanan, produk konsumsi, dan transportasi. 1/4 sebagian besar uang orang Indonesia untuk komunikasi dan menghabiskan 3 jam dan 15 menit untuk menggunakan telepon genggam setiap harinya. Masalah kedua, infrastruktur. Nilai impor perangkat seluler di Indonesia tahun 2012 mencapai 4,5 miliar dolar atau sekitar 46 triliun rupiah. Sementara 100 juta unit perangkat seluler diimpor di Indonesia pada tahun 2013. Perangkat seluler merupakan produk impor tertinggi di Indonesia untuk barang non-migas. Akibatnya, kesenjangan jumlah pengguna perangkat seluler di desa dan kota makin mengecil. Tetapi, kesenjangan infrastruktur telekomunikasi antara desa dan kota masih cukup tinggi. Di daerah, orang masih sulit mendapatkan sinyal. Sementara orang di kota mudah dan murah untuk mengakses jaringan seluler. Belum lagi masalah konten. SMS Premium adalah bisnis bernilai tinggi. Tahun 2010, nilai bisnis SMS Premium mencapai 1,87 triliun hingga 2 triliun rupiah. Sementara isi perangkat seluler kita penuh dengan iklan, penipuan, dan langganan untuk hal-hal konsumtif. Bagaimana dengan petani yang butuh informasi cuaca, penanaman, dan harga? Perempuan dan ibu-ibu yang butuh informasi mengenai layanan kesehatan dan pendidikan anak-anak dan balita. Selain itu, jurnalis, aktivis, atau orang yang perlu melaporkan pelanggaran HAM membutuhkan pelindungan atau menyampaikan pengaduan yang kontennya dapat disalurkan dengan tepat via seluler. Cipta media seluler, hibah untuk perubahan sosial yang lebih adil. Ada 3 kategori hibah. Pertama, pembiayaan upaya-upaya untuk kegiatan produksi dan penyampaian konten multimedia seperti teks, video, games, ringtone, audio, animasi yang dapat diakses perangkat seluler. Lebih diutamakan konten yang bermuatan lokal dan mengusung kebinekaan atau keberagaman untuk perubahan sosial yang lebih adil. Kedua, rekayasa piranti lunak. Pembiayaan untuk upaya menciptakan, mengoptimalisasi, dan memodifikasi piranti lunak baru maupun yang sudah ada yang dapat digunakan dengan perangkat seluler. Lebih diutamakan, piranti lunak yang dihasilkan memiliki fungsi yang spesifik bagi pengguna yang tepat. Ketiga, rekayasa perangkat keras. Pembiayaan upaya-upaya untuk menciptakan dan memodifikasi perangkat keras dalam memanfaatkan teknologi seluler. Lebih diutamakan perangkat keras yang memperluas akses kepada teknologi seluler bagi masyarakat yang memiliki kesulitan mengakses informasi. Hibah terbuka ini menyediakan dukungan sebesar 750.000 dolar Amerika Serikat bagi inisiatif-inisiatif terbaik.
Cipta Media Seluler, perubahan dalam genggaman kita.